Di kajian kita pada hari ini, kita akan membahas amalan hati, yaitu tentang tawakal. Tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kita ulang pelajaran kita tentang hati, bahwa amalan hati utama adalah cinta. Ya, hati ini akan baik ketika digunakan untuk cinta kepada Allah. Dan dia akan sakit, bahkan akan mati dan keras ketika digunakan hati untuk mencintai selain Allah. Nah, untuk merawat cinta dibutuhkan kekuatan takut dan berharap kepada Allah. Jadi takut dan berharap ini adalah amalan hati yang sifatnya merawat dan menguatkan cinta kepada Allah. Makanya kalau kita ingin cinta, ya harus takut kepada Allah. Kalau kita ingin cinta kepada Allah Jalla wa'ala, ya kita harus menjadi hamba yang hanya berharap kepada Allah. Nggak boleh berharap kepada makhluk. Kepada anak, kepada suami, kepada keluarga. Tidak, kita hanya mengandalkan Allah. Hasbi Allah, itu arti daripada mengandalkan Allah. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Jadi artinya mengandalkan di sini hanya berharap penuh, berharap total hanya kepada Allah. Karena yang punya kemampuan yang sempurna itu hanya Allah. Makhluk tidak ada yang sempurna kemampuannya. Ya, kalaupun ia ada, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu cinta ini harus, ya, cinta itu harus pasti dia akan meluap gitu. Harus dituangkan ke dalam bukti kejujuran cinta kepada Allah. Nah, ketika kekuatan cinta kepada Allah itu dibuktikan keseriusannya, kejujurannya. Nah, ketika cinta ini sudah dibuktikan dengan amal, namanya syukur. Jadi kalau belum dibuktikan dengan amal, hanya cinta, belum dibilang syukur. Syukur itu adalah cinta kepada Allah Jalla wa'ala yang dibuktikan dengan amal. Amal yang seperti apa? Amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Makanya kalau kita mencontoh Nabi, apa sih tujuannya? Supaya hati semakin cinta. Makanya kita jangan mengamalkan yang tidak ada contoh dari Nabi. Karena amal yang tidak ada contoh dari Nabi, itu justru akan mengurangi rasa cinta. Disitulah sebabnya mengapa Allah Jalla wa'ala menyuruh kita mengikuti beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Kemudian Allah dalam ayat yang mengatakan, ikutilah dia, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Lihat, Allah kaitkan antara hidayah dengan mengikuti Nabi. Hidayah itu, apa sih itu hidayah? Hidayah itu sesuatu yang mengantarkan kita berjumpa dengan Allah, itu hidayah. Kalau dia tidak mengantarkan kita kepada Allah, bukan hidayah disebut. Ya, sesuatu yang mengantarkan kita bertemu Allah, berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala di surga. Makanya hidayah itu ada 4. Ada hidayah yang disebut dengan insting, ya, atau naluri. Ya, naluri, misalnya naluri keibuan, seperti binatang buas tidak memakan anaknya, itu naluri namanya, itu hidayah. Yang kedua, hidayah yang berarti ilmu. Ilmu agama itu hidayah. Dengan ilmu agama kita lebih mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian hidayah berikutnya adalah hidayah hati, yang membuat orang belajar agama kemudian beramal. Ya, karena orang itu kalau belum baik secara amal, secara hati dan amal, belum mendapatkan hidayah hati namanya. Jadi hidayah hati itu apa sih? Yang disebut dengan hidayah taufik wal ilham. Hidayatul qulub, yang merupakan hak prerogatif Allah, hakus Allah Jalla wa'ala, yaitu hidayah yang menuntun manusia kepada kebaikan hati dan amal. Ada orang yang baik hatinya, tapi dia belum beriman, belum muslim, belum beramal soleh, belum taat,
belum berakhlak baik. Kenapa amalnya belum baik? Karena belum mendapatkan hidayah. Gitu. Jadi belum menyatu tuh. Hidayah hatinya belum sempurna. Nah, kalau hidayah hati dan amal menyatu, maka ujungnya husnul khotimah dan di akhirat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi, makanya kenapa kita harus selalu minta hidayah? Karena hidayah itu akan memperbaiki hati dan amal. Itu tujuannya. Yang sering berubah kan dari diri kita apa? Hati. Kemudian amal. Kalau hati berubah, amal pun berubah. Itulah sebabnya mengapa kita dipaksa oleh Allah membaca Al-Fatihah. Karena di dalam Al-Fatihah ada permohonan hidayah. Kalau kita tidak dipaksa untuk minta hidayah, kita akan lebih banyak minta yang lain. Padahal hidayah adalah anugerah Allah terbaik yang bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Di salat fardu, di salat sunnah. Gitu ya. Jadi itu. Nah, kalau kita sudah sampai ke surga, namanya setelah mendapatkan hidayah. Gitu. Makanya orang yang masuk surga, dia berkata setelah masuk, Alhamdulillahilladzi hadana. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya. Segala puji bagi Allah yang telah menuntun kami sampai ke surga. Mereka mengungkapkan dengan kata hidayah. Jadi apa yang mengantarkan kita kepada surga dan berjumpa dengan Allah dikategorikan sebagai hidayah. Nah, untuk merawat syukur, ya, jadi cinta hidayah, syukur hidayah. Cinta hidayah hati, syukur hidayah amal. Makanya sering kata syukur diidentikan dengan amal. Makanya kalau orang bersyukur ya ributkan dengan amal. Misalnya dibilang, Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah tuh maha baik. Loh, kok kamu nggak sholat? Berarti Anda bohong dengan syukur Anda. Alhamdulillah saya udah tua begini masih sehat walafiat. Loh, kok ibu nggak berjilbab? Kalau ibu berjilbab, kalau ibu bersyukur, ibu harus beramal. Jadi orang bersyukur itu harus beramal, bukan mulut. Jadi yang namanya syukur itu amal, bukan ngomong. Dalilnya Allah katakan, ya, contoh misalnya Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim mengidentikan, ya, syukur dengan amal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ya, bisa dilihat di situ Al-Quran, Allah katakan, auzi'ni, ya, lihat surah An-Naml ayat 19. An ashkura ni'mataka allati an'amta alaih wa ala walidayya wa an a'mala salihah. Berilah aku kekuatan. Wazi' itu kekuatan. Ini doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikanlah aku kekuatan agar aku mampu bersyukur atas nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Lalu apa di akhir beliau berkomitmen dengan syukurnya? Sehingga aku bisa beramal soleh. Selalu syukur dilekatkan dengan amal. Jadi kalau orang bersyukur gak usah ngomong. Alhamdulillah, saya sehat, saya panjang umur, saya udah umur sekian. Lah, amal ditingkatkan, itu syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Tingkatkan amal. Yang sudah dicapai apa, ditingkatkan lagi. Kalau orang mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah, tapi amalnya menurun, dia hakikatnya tidak bersyukur. Karena syukur itu amal. Nah, untuk menjaga syukur kepada Allah Jalla wa'ala dan menyempurnakannya, bagaimana kita tetap istiqomah dengan syukur? Secara umum stabil, jaga syukur dengan taubat dan sabar. Jadi sabar itu untuk menjaga syukur. Kenapa kita harus sabar? Untuk menjaga dan merawat syukur. Jadi orang itu
Disuruh sabar supaya bersyukur, bukan sabar untuk sabar. Ingat loh. Karena sabar bukan tujuan. Sabar itu media. Sabar itu sarana. Kata Syekhul Islam Taimiyah, as-sabru wasilah wasyukur ghayah. Sabar itu sarana, jalan. Jalan yang mengantarkan kita kemana? Kepada syukur. Jadi orang itu kalau kurang sabar, ya akhirnya kurang bersyukur. Orang yang kufur itu karena kurang bersabar. Makanya sabar itu bukan hanya sabar dalam menghadapi musibah. Sabar yang menguatkan rasa syukur kepada Allah, 3 macam sabar. Sabar dalam ketaatan, seperti ini sabar ngaji. Sabar dari maksiat. Dan sabar dalam menghadapi musibah. 3 macam sabar ini, kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, akan menambah rasa syukur kita kepada Allah. Itu sudah pasti. Bi'idnillahi ta'ala. Kemudian kita jaga juga syukur kita dengan apa? Dengan taubat. Jangan meremehkan taubat. Jangan suka menunda-nunda taubat. Jangan menganggap kecil istighfar. Karena faktor dosa lah yang membuat kita berat untuk bersyukur. Faktor dosa lah yang membuat kita lebih dekat kepada kufur. Jadi orang itu budak kufur karena tidak bertobat. Wallahi tidak mungkin ada orang tiba-tiba murtad. Gak mungkin, kecuali ada muqaddimahnya. Mungkin dia selama ini jauh dari taubat. Ujung-ujungnya tiba-tiba murtad, ikut agama suaminya. Ikut agama istrinya. Kufur itu ada cicilan. Cicilannya apa? Dia selama ini jauh dari taubat. Allahu Jalla wa'ala kan janji, pastikan orang yang betul-betul menjaga sabar dan taubat, dia tidak akan kufur. Dia akan selalu mengarah kepada syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau sudah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, namanya ikhtiar. Kan amal ikhtiar. Kan gitu. Tapi amal bukan sekedar amal. Lihat Al-Mulk ayat 2. Allah bilang, kalian ketika bersyukur dengan amal, jangan asal amal. Tapi amal yang merupakan bukti cinta kalian kepada aku. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita ngaji, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh. Harus sesuai dengan contoh Rasul. Kenapa? Karena amalan kita adalah bukti cinta kita kepada Allah. Hanya ketika kita beramal dan berikhtiar, tentu kita ada harapan dong. Ada harapan yang begitu besar kepada Allah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dalam berikhtiar, beramal, berupaya selalu ditolong Allah. Ingat, kita ketika beramal, kita harus tahu diri. Kita ini orang lemah. Teori mudah, prakteknya susah. Ngomong gampang, insya Allah saya istiqomah. Insya Allah saya akan tetap istiqomah. Enggak juga. Sekarang ibu yang berhijab panjang bisa pendek, bahkan bisa buka lagi. Menjadi baik sulit. Menjadi wanita solehah tidak mudah, tapi mempertahankan kesolehan di zaman sekarang lebih sulit. Istiqomah itu barang paling berharga dan paling mahal. Paling mahal itu istiqomah. Jadi jangan suka ngumpulin barang-barang mahal. Jaga istiqomah. Itu penting sekali. Ya. Ada 4 hal, tolong dijaga. Yang membuat kita istiqomah. Insya Allah sampai akhir hayat kita, kita wafat husnul khatimah. Apa saja itu 4 hal? Pertama, terus menuntut ilmu agama. Jangan pernah berhenti belajar agama.
Ketika dia berhenti belajar agama, maka terancam istiqomahnya. Dulu saya pengajian, dulu saya, para jamaah, ngaji tidak boleh berhenti, pengajian tidak boleh stuck. Untuk apa saya harus terus ngaji? Terserah apakah kita yang mengadakan atau kita tidak mengadakan tapi ngaji di luar. Terus ngaji, menuntut ilmu agama. Untuk apa? Agar kita istiqomah yang ujungnya husnul khotimah. Itu pertama. Jangan berhenti ngaji. Sesibuk apapun kita. Yang kedua adalah apa? Beribadah terus. Makanya jangan terlalu berlebihan. Beribadahlah sesuai dengan contoh dan tidak lebih, tidak kurang. Ya, kalaupun kita dalam keadaan malas, tidak sampai maksiat, tidak sampai melalaikan kewajiban. Itu namanya ibadah yang bersifat kontinu. Kalau lagi semangat, tambah dengan yang sunnah. Tambah dengan yang sunnah. Tapi itu pun jangan berlebihan yang sunnah. Sampai misalnya sholat sunnah yang nggak ada tuntunannya. Ya, sholat sunnah yang nggak ada contohnya dikerjakan. Misalnya sholat apa? Yang sahih, sholat hajat tidak ada contohnya. Banyak sampai detik ini ibu-ibu yang mengerjakan sholat hajat. Kalau saya meneliti sholat hajat dari hasil penelitian dan kajian saya tentang sholat sunnah dalam buku saya Panduan Sholat Sunnah yang lengkap, saya temukan ternyata tidak ada tuntunan Nabi tentang sholat hajat. Karena sholat hajat itu terwakili oleh 3 dalam Islam. Sehingga tidak perlu ada hajat. Hajat kita apa kepada Allah? Kalau hajat kita kepada Allah Jalla wa'ala, hajat duniawi, kita sampaikan melalui tahajud. Minta anak, minta jodoh, minta rezeki, minta sehat, minta kepada Allah di tahajud. Gak perlu sholat hajat. Bangun malam minta, justru lebih didengar oleh Allah di tahajud. Kalau kita minta hajat, hajat kita minta diampuni Allah, diangkat derajat kita melalui salat taubat. Salat taubat. Ya kan? Kalau kita hajat kita minta pertimbangan, minta arahan, minta bimbingan dari Allah Jalla wa'ala dalam melangkah, mengambil keputusan penting melalui salat istikharah. Jadi 3 salat ini mewakili salat hajat. Kalau ada orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, masih mengerjakan salat hajat, padahal tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, berarti dia tidak paham bahwa 3 ini mewakili salat hajat. Apa yang dia mau? Hajat apa yang mau sampaikan kepada Allah? Minta apa? Minta sembuh, minta panjang umur, minta anak soleh, bangun malam. Rabbana hablana min azwajina. Lebih didengar oleh Allah. Itu. Kalau jadi ketika kita sampai sholat yang tidak ada tuntunannya, puasa tidak ada tuntunannya, kayak sekarang nih kasus yang terdekat, sampai saat ini masih banyak orang yang puasa tarwiyah, nggak ada contohnya tarwiyah. Yang ada puasa 10 hari pertama Dzulhijjah atau puasa Arafah. Jadi tidak boleh dikhususkan hanya tanggal berapa? 8 dan 9. Hari tarwiyah tanggal 8. Hari Arafah tanggal 9. Yang ada mau dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Atau puasa Senin Kamis selama awal Dzulhijjah. Atau nggak puasa, beribadah yang lain, puncaknya puasanya tanggal 9. Itu ada tuntunannya. Lah puasa tarawih dari mana contohnya? Para jemaah, ketika kita melebihi, melampaui batasan Allah dalam beramal, efeknya ke hati. Ya, makanya kita dalam beramal, kita butuh pertolongan. Kita harus sadar diri, kita ini lemah. Kita banyak kekurangan, kita punya kecenderungan kepada keburukan, kejelekan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi agar kita tetap stabil, tetap ditolong Allah dengan amal dan ikhtiar kita, namanya tawakal. Ya, nih saya ini gini. Saya ulangi lagi, sering saya nulis ini Allah ya. Allah apa artinya? Yang apa? Ayo, jangan malu-maluin Majelis Taklim Sadira. Kalau enggak dihapus saja Majelis Taklim
Majelis taklim apa? Tadkir, pengingat gitu loh. Jangan Sadira lagi, diganti namanya. Yang berhak di astagfirullahaladzim. Tadi yang bilang disembah siapa? Mundur. Udah keras salah lagi. Dicintai dan ditaati. Ini arti Allah. Yang berhak dicintai dan ditaati secara mutlak. Itu Allah artinya. Secara mutlak. Oke? Allah menuntut kita apa? Tauhid. Tauhid itu ya cinta. Cinta yang murni. Tauhid. Jika bakal kebaikan, kunci kebaikan ya di sini cinta. Yang membuat kita bermaksiat kenapa? Karena cinta kepada dunia secara berlebihan. Nah, kalau cinta sudah dibuktikan dengan amal, namanya syukur. Betul? Untuk syukur agar istiqomah, ya, kita butuh apa? Pertolongan Allah. Makanya harus tawakal. Makanya tawakal itu di Al-Quran disebut oleh Allah apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, ini namanya ibadah. Coba deh cari deh. Apa itu ibadah? Cinta dan taat. Cinta dan apa? Cinta dan taat namanya ibadah. Ya Allah, agar kami terus cinta dan bersyukur kepadamu ya Allah sampai mati. Sementara saya banyak kekurangan. Kami banyak kelemahan. Makanya Allah perintahkan kita tawakal. Apa itu tawakal? Apa hakikat tawakal? Memohon pertolongan kepada Allah dalam berikhtiar. Ya, dalam beribadah. Agar kita senantiasa beribadah, ya, agar corak hidup kita ibadah sampai mati. Ini namanya tawakal. Makanya kata Syekhul Islam, cinta dan syukur, ya, ini tujuan. Tawakal apa? Sarana. Bukan tujuan tawakal. Orang bertawakalnya benar, ibadahnya benar. Tawakalnya salah, ya ibadahnya salah. Baik, sekarang kita bahas sedikit apa itu definisi tawakal. Ya, pemahaman yang keliru terhadap tawakal berpengaruh kepada semangat beramal dan cara kita beramal. Cara kita bertindak, mengambil keputusan berpengaruh besar. Tawakal, perhatikan, ada beberapa rukun tawakal. Ya, disebutkan oleh para ulama definisi apa? Definisi tawakal. Perhatikan ya. Kalau 4 rukun ini belum ditegakkan, kita belum memohon pertolongan yang benar kepada Allah. Berarti kalau Allah tidak tolong atau tidak maksimal pertolongan Allah, jangan menyalahkan Allah tetapi menyalahkan diri kita sendiri. Apa yang pertama? Pilar tawakal. Yang tadi 4 hal yang membuat kita tetap istiqomah baru 2 ya. Mau nambah? Ya, mau nambah emang? Dua lagi. Mau nambah apa enggak? Tinggal jawab aja iya gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, tinggal iya aja sih. Dah. Yang ketiga, bersabar dan berada di lingkungan yang sabar. Karena kalau sabar sendiri berat. Bersabar dan berada di lingkungan yang sabar. Teman-teman yang sabar, suami yang sabar, keluarga yang sabar. Itu membuat kita istiqomah. Makanya tadi kan saya bilang, ya Bu, beli rumah, ganti rumah lebih luas karena pertimbangan silaturahim keluarga atau kajian. Ya kan? Kajian. Kan dukungan suami. Luar biasa. Jadi keluarga yang sabar itu penting sekali gitu loh. Dukungan keluarga itu penting, dukungan lingkungan itu penting sekali. Jadi yang ketiga apa? Sabar dan berada di lingkungan orang-orang yang sabar. Yang keempat, bersahabat dengan orang yang
suka menasihati, suka memberi pencerahan, nasihat, ya. Jadi yang suka berbagi dengan pengalaman-pengalaman baiknya, dengan nasihatnya, tidak pelit dengan nasihat. Jadi selalu memberi masukan, mengarahkan. Jadi 4 apa tadi? Terus mengaji, tidak pernah berhenti menuntut ilmu agama. Yang kedua, terus melakukan ibadah, tidak lebih, tidak kurang. Ya, terus beribadah kepada Allah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Yang ketiga, bersabar dan berada di lingkungan yang sabar. Yang keempat, bersahabat dengan orang yang tidak pelit dengan nasihat. Kalau ada teman-teman saya banyak Ustaz tapi pendiam semua, tinggalin. Ya. Atau kalau yang cerewet gimana? Sama, tinggalin juga. Cerewetin nasihat. Kalau cerewetnya cuma ngomong macam-macam gitu, dunia melulu, tinggalin. Ya, begitu. Ya kan kita nggak bilang Anda salah, kan kita tinggalin, menjauh, kan kita tersinggung dong. Kita kan tidak mengomentari dia gitu loh. Tapi kalau mau tetap berteman nggak apa-apa, tapi jangan jadi teman dekat. Siapa yang kita dekati? Teman yang baik dan tidak pelit dengan nasihat. Ya, baik dengan lisan maupun dengan sharing segala macam, selalu berbagi dengan ilmu dan pengalaman nasihatnya seperti itu. Ustaz, Afwan tadi hidayah ada 4 baru 3 Ustaz. Astagfirullah. Hidayah yang pertama adalah naluri, insting. Yang kedua ilmu agama. Yang ketiga hidayah hati yang menghubungkan antara hati dengan amal. Jadi tetap ibadah. Yang terakhir, kan tadi saya bilang, orang yang masuk surga, baru pertama masuk, dia bilang, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidayah, artinya menuntun mereka sampai ke surga. Itu hidayah. Dituntun sampai ke surga, sampai ke gerbang pintu surga, itu hidayah. Karena sirat itu gelap. Jadi orang melihat sirat itu gak kelihatan, gelap. Yang dapat cahaya itu sesuai dengan amalnya dan imannya. Sebesar apa imannya dan amal solehnya, itulah yang dia akan diberikan Allah cahaya. Jadi dia bisa lihat itu di bawah itu ada neraka jahanam, dia ngelihat. Tapi kalau dia tidak punya iman, kalau dia tidak punya amal, dia kegelapan, pasti jatuh. Gitu. Tapi itu pun walaupun diselamatkan, kan dia harus lewatin neraka jahanam. Neraka jahanam kata Nabi itu ada kalalib. Jadi apinya tuh nyambar gini, narik dia. Lahu kalalib, ditarik. Gitu. Dan dia itu lapar. Makanan terbaik neraka itu manusia. Dia paling suka manusia. Makanya kata Allah, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu manusia, kemudian batu. Ya, kemudian batu. Siapa yang selamat dari neraka? Hanya manusia yang beriman dan amal soleh. Yang beriman dan beramal soleh. Nah, makanya orang lihat neraka itu shock bener. Makanya para nabi selalu bilang, salim, salim, selamatkan aku. Sampai Nabi pun teriak, salim, salim. Karena lihat neraka yang begitu dahsyat itu. Nah, melewati perjalanan yang begitu mengerikan, kalau sudah sampai di surga, pasti mereka bilang, alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah menuntun kami sampai ke surga. Namanya hidayah. Apa arti hidayah itu berarti? Dituntun oleh Allah sampai ke surga dan berjumpa dengan Allah. Berarti hidayah yang berapa itu? Keempat. Udah paham? Nggak nanya lagi kan? Alhamdulillah. Baik, tawakal. Rukun tawakal yang pertama, i'timadul qalbi Allah. Ya, ingat apa tawakal? Hakikatnya tawakal itu memohon pertolongan kepada Allah. Semakin benar tawakal kita kepada Allah, semakin kuat tawakal kita kepada Allah, semakin ditolong oleh Allah. Semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ingat, ibadah itu cinta dan syukur. Iyyaka na'bud. Hanya kepadamu kami beribadah. Artinya, hanya kepadamu kami mencintaimu, hanya kepadamu kami bersyukur. Itu artinya.
Tapi kan ini baru ikrar. Yang berat kan praktek, aplikasi. Nah, yang berat itu jalan menuju kematian, ya, sampai ini tetap eksis, istiqomah kan tidak mudah. Ingat tuh, di sini ada setan. Dia tidak akan rela kita dengan modal ini masuk surga, nggak mau. Dia maunya kita bersama setan di neraka. Makanya kita harus apa? Bertawakal. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami bertawakal. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Agar kami, itu artinya wa iyyaka nasta'in apa? Tolong kami ya Allah agar kami tetap mencintaimu, bersyukur kepadamu hingga akhir hayat, sampai kita mati. Itu arti daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa dimengerti? Baik. Berarti sekarang yang kita bahas adalah bagaimana tawakal yang benar. Pertama, ya, tawakal. Supaya Allah senantiasa menolong kita. Pertama, menyandarkan hati hanya kepada Allah. Jadi ketika kita berikhtiar, meskipun ikhtiar kita adalah ikhtiar yang maksimal dan optimal, tidak boleh kita lakukan dengan hati. Misal, Ibnu Qayyim beri contoh, kita datang ke dokter, kita dalam keadaan sakit. Sakit apa ibu? Ini dok, gini. Dokter ini dokter yang cocok sama kita. Dia ahli, spesialis, profesor, doktor sudah. Ya. Dan alatnya pun di rumah sakit itu canggih. Insya Allah secara ikhtiar dekat dari kesembuhan. Ini bedanya tawakal. Datang ke rumah sakit itu, ketemu dokter spesialis. Di sini bedanya tawakal. Ketika kita datang ke rumah sakit mahal, dokter mahal, maka orang tawakal hatinya tidak ke dokter itu. Hatinya tidak ke alat yang canggih. Hatinya tetap ke Allah. Hanya Engkau yang menyembuhkan. Tapi dia datang ke dokter spesialis, tapi tubuhnya saja. Gitu. Tubuhnya diobati dengan alat. Dia datang, dia bicara, dia sampaikan keluhannya. Tapi hatinya, wah kalau dokter sini sih insya Allah sembuh saya. Nggak boleh. Tidak boleh memberi harapan kepada dokter. Arahkan hati selalu kepada Allah yang menyembuhkan. Ini pertama, tawakal itu. Bisa dipahami? Baik. Istri melayani suami. Jangan berharap apapun kepada suami. Muliakan suami karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Sehingga Asia itu hebat, kuat, punya suami Firaun. Karena dia nggak pernah arahkan hatinya ke suami. Kalau mengarahkan hati suami, kecewa, berat, stres, depresi, karena tidak ada suami yang lebih buruk dari Firaun. Tapi kenapa dia tetap menjadi wanita yang tegar? Karena dia hanya bersandar kepada Allah. Hatinya ke Allah, bukan ke suami. Saya sudah menjadi istri yang baik, melayani, merawat, menuruti semua keinginannya. Kok begini sih? Kecewa. Arahkan hati ke Allah saja. Ketika kita senantiasa mengarahkan hati ke Allah, kita akan mendapatkan kekuatan di luar kesadaran kita. Di luar kemampuan kita. Di luar prediksi kita. Kok saya kuat ya? Padahal kalau saya dulu gak tawakal betul kepada Allah, dengan masalah seperti ini dari suami, saya gak kuat. Tapi kok saya kuat? Karena kita bertawakal. Jangan pernah mengarahkan hati ke makhluk dengan harapan. Arahkan selalu hati kepada Allah. Karena hanya Allah yang tidak mengecewakan. Ini tawakal yang pertama. Bisa dipahami? Ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Paham semua? Baik, kita pindah yang kedua. Tawakal yang kedua.
Kita sampai sini aja ya pembahasan tentang tawakal. Yang kedua, fi jalbil masalihi wa daf'il madar. Ikhtiarnya, tolong perhatikan cara ikhtiarnya. Harus lebih besar maslahatnya daripada mudaratnya. Ikhtiar yang kita lakukan harus lebih besar maslahatnya daripada mafsadahnya. Saya harus memberi contoh yang tepat, karena kalau saya asal beri contoh sebenarnya banyak, tapi takutnya ada yang belum menerima. Tapi nggak apa-apa, saya hanya menyampaikan, terserah nanti apakah nanti ada perbedaan pendapat atau tidak. Misal, maslahatnya lebih daripada masadah. Ikhtiar yang kita lakukan lebih besar maslahatnya daripada mafsadah atau mudaratnya. Sudah paham sampai sini? Sudah? Berarti tidak perlu saya contoh dong? Tidak perlu saya beri contoh? Perlu. Berarti belum jelas dong ya? Baik. Contoh. Kita sakit. Lalu kita sudah putus asa dari berobat secara medis ya. Lalu kita mencari pengobatan alternatif. Ternyata pengobatan alternatif itu menggunakan kekuatan jin. Nah, itu. Karena udah putus asa, udahlah berobat sana nggak bisa sembuh, udah pakai alternatif aja deh. Tapi menggunakan kekuatan jin. Allah dalam surah Al-Baqarah mengatakan jin itu lebih mendatangkan mudarat daripada maslahat. Jadi kalau kita sampai berobat menggunakan pengobatan alternatif, yaitu menggunakan kekuatan jin, berarti kita sedang tidak bertawakal. Karena berikhtiar berobat dengan sesuatu yang lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Kenapa lebih banyak mudaratnya? Karena pengobatan itu menggunakan kekuatan jin. Begitu. Gitu ya. Nah, kemarin juga saya tapi nggak usah dicontohkan lah. Kemarin ada tanya masalah hukum positif, tapi mungkin kurang tepat contohnya. Contoh lain misalnya, kita pengen usaha, butuh modal besar. Ya, butuh modal besar. Kemarin ada teman saya di S2, dia tanya, saya bisnis properti, kata dia. Saya selalu bermitra dengan bank syariah, tapi bank syariah lebih ketat, katanya, daripada bank konvensional. Sementara customer itu kan tidak ada yang bisa cash belinya. Dia bisanya melalui bank dengan kredit gitu. Dari bank syariah nggak ada yang ACC karena ketat, syaratnya begitu ketat sekali. Boleh tidak saya melibatkan bank konvensional agar orang bisa beli rumah saya? Ya kan? Jadi saya nih ikhtiar nih jual beli rumah. Tapi supaya laku, saya libatkan bank konvensional yang menggunakan sistem riba. Kita bilang, terlepas dari haram atau tidak, tapi pastikan kalau Anda melibatkan ya atau ada di sana unsur riba pada usaha Anda sedang meninggalkan pertolongan Allah. Kenapa? Karena memanfaatkan harta riba, uang riba, pinjaman riba, mungkin ada duitnya, tapi yang jelas kita sama saja mengabaikan pertolongan Allah. Kalau kita terima uang, pastikan Allah tidak akan menolong kita. Karena kita sedang tidak bertawakal. Kenapa? Karena riba itu lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Semua hal yang lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya itu berarti melemahkan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, nanti bisa dicontohkan, kita mungkin dari hasil merenung gitu loh, banyak mudaratnya, maslahatnya ya, oh banyak mudaratnya, nggak ada saya lakukan. Itu berarti kita ingin bertawakal, ingin selalu ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, saya tanya, ada orang pengen punya anak tapi tidak mau nikah, kumpul kebo, itu ikhtiar, tawakal atau tawakul? Dia pengen punya anak,
Iya, tapi tidak mau nikah. Tidak mau terikat oleh pernikahan. Itu apa dia? Ada akhirnya nanti akan Allah tolong tidak untuk bisa menjadikan anaknya soleh? Tidak. Jadi tawakal itu artinya membuang rahmat Allah, mengabaikan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Kita merasa, saya mampu ya Allah, udahlah, gak butuh pertolongan Kau ya Allah. Gitu. Itu arti orang yang ketika melakukan ikhtiar, tapi lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Poin kedua ini paham? Apa? Ikhtiar yang lebih besar manfaatnya ya. Yang lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya. Oke. Ketiga, perhatikan. Fi umuri dunia wal akhirah, harus total. Menyerahkan urusan itu harus total, jangan setengah-setengah. Jangan hanya menyerahkan yang kita tidak ketahui, yang tidak kita kuasai. Yang kita kuasai, misal contoh, anak. Kenapa ya Allah? Anak saya kok tidak soleh, tidak nurut. Kenapa anak saya kok tidak sehat dengan baik? Anda sudah ikhtiar menyembuhkan? Sudah. Kenapa? Berarti kita tidak total. Kalau kita sudah ikhtiar, serahkan semua hasilnya kepada Allah. Jangan ada pertanyaan kenapa. Paham? Kalau ada pertanyaan kenapa ya Allah, mengapa? Artinya, saya bisa bikin anak saya itu, saya bisa ya Allah, saya mampu. Berarti kita tidak percaya Allah. Dan kita kurang yakin Allah itu memberikan takdir yang terbaik. Makanya, kita harus serahkan total semuanya. Manusia hanya berikhtiar, hasilnya baik tidak baik itu pasti yang terbaik bagi Allah. Karena para jamaah, tidak ada takdir Allah yang buruk. Selama takdir itu diberikan kepada orang beriman, selama takdir itu ditetapkan bagi orang yang beriman, semuanya baik. Yang menganggap buruk manusia, kalau takdir kepada orang kafir, iya semuanya buruk. Tapi selama kita beriman kepada Allah, pahit, manis, semuanya adalah baik di mata Allah. Allah menakdirkan takdir kita dengan rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Dengan hikmahnya subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadang belum menyerahkan sesuatu yang kita kuasai. Itu yang membuat kita mudah stres. Sehingga jiwa kita tidak diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga kita lemah, rapuh. Misalnya gini, suami saya normal, saya normal, kita punya uang, kok nggak dikasih-kasih anak ini? Kenapa ya Allah, kami belum punya keturunan? Kami mampu, suami saya sehat, normal, saya normal. Kenapa? Orang yang mengatakan kenapa atau bertanya kepada Allah dalam doanya kenapa, berarti dia merasa saya bisa ya Allah. Jadi belum yakin, saya lemah, Engkau maha kuat, saya bodoh, Engkau mengetahui. Gitu, kuncinya di situ kata Rasulullah SAW. Selama kita menganggap saya masih tahu, saya masih paham ya Allah, gitu. Engkau tidak lebih paham, saya masih mampu, Engkau tidak lebih mampu. Selama itu tidak tawakal kita. Lihat doa istikharah. Kenapa kita akhirnya minta doa pilihan kepada Allah, minta pilihan terbaik? Karena kita merasa bodoh dan lemah. Orang yang tawakalnya lemah, tidak sempurna, karena dia merasa lebih tahu dari Allah Jalla wa'ala. Kalau orang kenapa? Berarti kan masih lebih tahu kan? Kalau dia merasa dia lebih bodoh, udah. Walaupun kita bingung, kayak gini kemarin. Ada seorang istri, dia istri muda, dia curhat ke saya, Ustaz, saya maaf ya, saya putur, bukan apa-apa. Karena saya udah lebih dari 10 tahun, saya istri muda, tapi nggak pernah dikasih jatah malam sama suami saya. Yang penting bukan itu, udah kata dia, saya sabar. Anak-anak saya dari suami ini
tidak pernah diizinkan jalan sama anaknya karena dia takut sama istri muda, istri tuanya. Jadi anak saya kayak punya bapak gitu. Disitulah saya doa, ya Allah, mudah-mudahan suami saya terbuka, mau tegas, mau jadi imam yang baik. Ya saya nggak dianggap nggak apa-apa deh, tapi anak-anak saya jangan sampai nggak dianggap seolah-olah dia nggak punya ayah, kan gitu. Bayangkan dalam sekian tahun, 5 tahun atau 10 tahun kata dia, cuma dihitung pakai jari, dia jalan sama ayahnya, anak saya, bayangkan. Jalan kemana? Hanya ke mall, tapi nggak ada acara weekend tuh, nggak ada. Jadi mereka kelihatan sosok ayah. Dari situ Ustaz saya doa, saya umroh, doa nggak didengar. Saya lagi doa lagi nggak didengar. Karena saya merasa doa saya tidak didengar, makanya saya futur Ustaz. Jilbab saya naikin. Ya kan? Saya mulai dandan, saya mulai udahlah. Saya nawarkan diri, ada nggak sih laki-laki yang mau sama saya gitu. Kenapa? Karena dia merasa doa dia tidak didengar oleh Allah. Kira-kira ada yang bisa ngasih solusi? Kenapa nggak didengar doanya? Artinya kenapa tidak ditolong oleh Allah? Kalau kita tidak ditolong, jangan salahkan Allah. Kalau kita tidak ditolong Allah Jalla wa'ala, salahkan diri kita. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Kalau Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita, tidak mungkin Allah tidak menolong kita. Tidak mungkin. Apa yang menyebabkan Allah tidak menolong? Satu, pasti ada sebab, yang pasti dosa. Yang kedua, kalau Allah ingin menolong, nggak mesti di dunia. Kadang-kadang kita paksakan, ya Allah kenapa engkau tidak menolong saya? Pertolongan sungguhnya itu di akhirat. Nabi aja bilang kepada anaknya, Fatimah, kalau kamu minta tolong ke ayah sekarang. Karena nanti di akhirat ayah tidak bisa menolong kamu, walaupun ayah Nabi dan Rasul. Justru kita lebih butuh pertolongan di akhirat. Jadi kalau Allah tidak menolong kita, tidak membantu kita di dunia, jangan berburuk sangka pada Allah. Justru Allah lebih muliakan kalau Allah lebih menolong kita di akhirat. Dunia itu apa sih? Bukan tolak ukur rahmat Allah, bukan. Dunia bukan tolak ukur bahwa Allah tuh sayang nggak sayang. Kenapa engkau biarkan saya begini? Kenapa? Itu bukan tolak ukur. Orang kafir banyak kok sehat, hidupnya sukses, tajir melintir. Apakah berarti Allah sayang? Nggak mesti gitu. Banyak kok orang beriman, hidupnya susah, banyak masalah. Kok Allah nggak bantu? Bukan tolak ukur. Allah memberi dunia, sehat, kaya kepada siapapun yang cepat. Yang ikhtiarnya bagus. Tapi Allah hanya memberi hidayah kepada yang Allah sayang. Kalau kita masih kehilangan kesehatan, bukan berarti Allah tidak sayang. Kalau kita kehilangan pekerjaan, bukan berarti Allah tidak sayang. Allah itu tidak sayang ketika Allah mencabut hidayah dari hati kita. Makanya kita selalu doa, ya muqallibal qulub. Kita berdoa, ya Rabbana la tuzigh qulubana. Itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi, yang ketiga, apa? Total. Berserah diri secara berserah diri. Diri secara total. Tidak setengah-setengah. Baik, keempat. Berikhtiar dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikhtiar dengan cara yang sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya contoh, maaf ya, saya mohon maaf dulu, takutnya ada yang nggak sependapat. Ustadz, bagaimana caranya berumah tangga sakinah? Terus kalau punya anak soleh, soleha, kita bilang apa? Kalau mau berumah tangga dengan sakinah, punya anak soleh, jangan berikhtiar mencari jodoh dengan cara yang haram, yaitu berpacaran bertahun-tahun. Kenapa? Karena ikhtiar seperti itu, tapi kan alasannya ingin lebih kenal Ustadz. Kalau langsung nikah kan nggak juga. Memang siapa yang suruh ta'aruf langsung kawin? Siapa bilang? Islam tidak pernah batasi. Kalau sudah ta'aruf, segera nikah. Ya, harus tidak boleh lebih dari sebulan, tidak boleh 2 bulan, tidak boleh lebih dari setahun. Nggak ada batasan waktu itu, nggak ada. Cuma hanya anjurannya lebih cepat lebih baik karena takut ada fitnah. Nah, di masa itu pendekatan, cari tahu kekurangan dia apa, sifat buruknya apa. Nah, dari situ tanpa harus berpacaran. Makanya kata ulama, salah satu sebab rumah tangga itu kurang sakinah, pacarannya kelamaan.
Kenapa? Karena cara dia mencari jodoh bukan dengan cara Allah. Jadi cara mencari jodoh, cara mencari rezeki dengan cara yang sesuai dengan contoh Rasul. Sehingga apa? Ketika kita sudah pada saat melakukannya, Allah menolong kita. Yang tadinya suami begini, kok berubah ya? Siapa yang berubah dia lebih baik suami? Allah. Karena ikhtiar kita waktu mencari jodoh benar. Makanya dalam berikhtiar, ya ikhtiarnya ya sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah kita, muamalah kita, supaya kenapa kita selalu mencontoh Rasul dalam berikhtiar, dalam beramal, dalam rumah tangga, dalam bermuamalah, bersosial, supaya Allah senantiasa menolong kita. Karena hakikat tawakal mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tawakal, dengan 4 pilar ini ada pertolongan. Tidak ada tawakal, lemah tawakal, maka pertolongan Allah pun semakin sedikit yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai sini kajian kita amalan hati. Kita pindah ke fikih wanita. Sampai mana kita fikih wanita? Sampai pembahasan apa? Cinta dan taat ada 3 ya. Fikih wanita. Kalau cinta hati. Makanya gini, supaya istiqomah, dari dulu saya bilang, kajian kita ditetapkan sebulan sekali, minggu keberapa gitu loh. Supaya inget gitu loh, terakhir pembahasannya apa. Ini berubah, minggu kesekian, minggu berubah ke sini. Berubah lagi. Lah, bagaimana mau istiqomah? Waktu kajian ini berubah-ubah ini. Ya, apa? Enggak, yang buku lama. Ada yang buku lama? Enggak, yang ada buku lama siapa? Catatan terakhir bahas apa kita? Sholat ya, Mas? Sholat. Tentang apa sholatnya? Menghadap kiblat. Itu udah bahas. Menghadap kiblat udah dibahas, sudah. Tandanya itu lupa. Iya, menghadap kiblat udah belum? Baik. Menghadap kiblat, ya. Termasuk kewajiban sholat. Ingat, saya ingatkan. Dalam ibadah ada namanya rukun, ada namanya kewajiban, ada namanya sunnah. Ada juga namanya larangan. Tolong dipahami. Apa itu rukun? Atau kita tambahkan keterangan tentang syarat. Syarat dan rukun dalam ibadah adalah yang menentukan keabsahan ibadah. Itu syarat dan rukun. Yang disebut dengan rukun atau syarat yang menentukan keabsahan ibadah. Bedanya rukun dengan syarat, kalau rukun di dalam ibadah, kalau syarat di luar ibadah. Contoh, rukun dalam sholat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Kalau seorang sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Karena dia Al-Fatihah itu di dalam ibadah. Apa syarat sah sholat? Wudu. Ketika seorang sholat tanpa wudu, sah atau tidak sholatnya? Tapi wudu di dalam ibadah atau di luar ibadah sholat? Di luar. Itu namanya syarat. Jadi yang mempengaruhi keabsahan. Jadi kalau ada orang tidak mengerjakan syarat atau tidak menegakkan rukun, dia tidak sah. Makanya kalau ditanya gini, Ustadz saya mau nanya, ada seorang wanita, dia sholat, lalu dia angkat tangannya terbuka begini. Sholatnya sah atau tidak? Terbuka tangannya. Diangkat karena agak ketat tangannya, udah gitu agak pendek, dia pakai sholatnya dia pakai gamis yang dia pakai, yang dia kenakan, lalu ternyata tangannya kelihatan begini. Sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak?
Hah? Sah atau tidak? Tidak sah. Karena syaratnya dalam ibadah menutup aurat. Kalau sampai, contoh lain. Saat kalau seorang wanita sholat, lalu ternyata rambutnya itu terbuka. Dari awal dia tidak lihat, dia tidak tata. Dengan mukenanya, dengan jilbabnya, dia pastikan nggak ada rambut yang terlihat. Dia asal sholat, padahal rambutnya masih terbuka sini. Apalagi yang jidatnya mungkin agak kecil. Rambutnya kan banyak tuh. Nah, tapi dia tidak pastikan ketika pakai jilbab atau pakai mukena, dia pastikan rambutnya semua tertutup. Selama sholat, rambutnya terbuka. Pertanyaannya, sah nggak sholatnya? Kenapa tidak sah? Karena syarat sah sholat menutup aurat. Kalau kaitan juga rukun dan syarat, nggak ada kompromi. Diulangi. Baik, apa itu wajib? Wajib itu apabila tidak dikerjakan mengurangi kesempurnaan pahala. Tidak membatalkan, tapi mengurangi kesempurnaan pahala. Itu namanya wajib. Contoh misalnya dalam sholat. Salah satu kewajiban sholat adalah melakukan tasyahud awal. Tasyahud awal wajib, tasyahud terakhir, kedua adalah rukun. Jadi kalau ada seorang yang sholat, lalu dia lupa melakukan tasyahud awal, dia langsung berdiri, ya kan, dari rakaat kedua, ya, ketiga, dia tidak duduk, tapi langsung berdiri, tidak melakukan tasyahud awal. Berarti dia meninggalkan kewajiban. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Terus bagaimana bisa menyempurnakan? Kalau dia tidak sahwi, dampaknya apa? Sah atau tidak sholatnya? Kalau ada orang tidak melakukan tasyahud awal, kemudian dia tidak melakukan sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah, tapi tidak sempurna pahalanya. Kalau dia sujud sahwi, sempurna, gitu ya. Itu namanya kewajiban. Apa itu sunnah? Sunnah adalah amalan apabila tidak ditinggalkan, tidak mengurangi kesempurnaan. Tetapi kalau dikerjakan menambah kesempurnaan. Ya, baik, itu larangan. Larangan apa? Larangan ada dua. Kalau larangan itu mengarah kepada syarat, ya, kepada zat ibadah atau syarat, maka membatalkan. Contoh, larangan. Misalnya ya, larangan. Kita dilarang untuk tidak dalam keadaan suci, sholat gitu ya. Contoh misalnya, kita sholat, ternyata kita baru sadar pakaian kita telah kena pipis cucu. Baik, kena pipisnya sebelah mana? Kalau gini Ustaz, ya, ternyata waktu saya gendong saya lupa di sini yang kena pipisnya. Baru sadar, inilah yang saya kenakan untuk sholat. Pertanyaannya, sholatnya sah atau tidak? Kalau seorang wanita mengenakan pakaian yang telah kena pipis cucunya, baru sadar, baru ingat setelah sholat. Sah tidak sholatnya? Kenapa tidak sah? Karena kena larangan dia melakukan suatu, ya, dia sholat dalam keadaan tidak suci, menutup auratnya. Dan syaratnya aurat itu dari mana? Ya, di mana? Ya, di sini. Ini menutup aurat. Menutup aurat. Auratnya perempuan dari mana ke mana? Ujung rambut, ujung kaki, kecuali telapak tangan dan baik, itu perempuan. Kalau laki-laki, misalnya laki-laki ya, misalnya laki-laki, seorang ayah sedang sholat, tiba-tiba anaknya yang lagi kecil, yang kecil ini dia sholat, dia di samping ayahnya. Yang namanya kecil kan nggak paham, dia jatuh, dipegang, dipeperin ke celana ayahnya, gitu ya. Ditaruh celana ayahnya. Astagfirullah, mau istighfar, ini anak kecil. Tapi bagian sini nih ya, sah nggak sholatnya? Nah, itu dia. Sah atau tidak sholatnya? Sah. Karena yang terkena kotoran bagian yang tidak menutup aurat. Ini bukan aurat laki-laki. Aurat laki-laki sini sampai sini. Bisa dipahami ya?
Ya, jelas ya? Pada bagian menutup aurat, terkena kotoran yang najis, maka tidak sah. Gitu, jelas ya? Jadi kalau larangan itu kembali kepada zat ibadah. Contoh, misalnya, bersedekah dari uang korupsi. Kan uangnya uang mencuri, uang korupsi. Tidak sah, batal dia. Karena intinya itu di situ. Baik, sekarang membangun masjid di tanah hasil rampas. Itu tanah bukan tanah dia, tapi tanah merampas dari tanah orang lain atau tanah pemerintah dirampas. Sah atau tidak orang sholat di situ? Sah, karena tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, tapi tidak sempurna. Kok bisa bangun masjid dan sholat di atas masjid yang berdiri di atas tanah hasil rampas? Nggak boleh. Sejauh itu para ulama membahas. Jadi larangan itu dirinci. Nah, sekarang menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu termasuk kewajiban dalam sholat. Jadi kalau ada orang mau sholat harus mencek, memastikan di mana arah kiblat dan harus ikhtiarnya maksimal. Jangan pakai alat. Kalau nggak hidup dia nggak punya alat langsung kira-kira deh yang mana kiblatnya. Tidak, tanya kepada orang setempat. Kalau di hotel tanya, kalau ada tanda dia kiblat alhamdulillah. Kalau tidak ada tanya kepada office boy, kepada mana siapapun, tanya harus. Siapa yang tidak bertanya lalu dia salah arah kiblat, dia harus mengulangi. Tapi kalau dia sudah bertanya ya, tapi ternyata salah, maka tidak perlu mengulangi. Dan ingat, menghadap kiblat itu wajib apabila mampu melakukannya. Para jamaah sekalian, kewajiban itu harus dilakukan ketika kita mampu. Tapi kalau tidak mampu bisa menjadi gugur. Contoh ya, kita umroh, pesawat menghadap ke Jeddah, itu kan menghadap kiblat. Tapi ketika kita kembali dari Jeddah atau dari Madinah menuju Jakarta, berarti kan sholat kita membelakangi kiblat kan. Sementara tidak semua maskapai menyediakan musola. Hanya Saudi Airlines yang menyediakan musola. Lah, terus kita gimana? Kalau kita sholat di atas tempat duduk, di atas kursi, berarti kita tidak menghadap kiblat dong. Kalau kita paksakan untuk sholat menghadap kiblat, kita berarti di mana sholatnya? Sulit. Sementara kita hanya bisa sholat di atas kursi. Berarti kita tidak menghadap kiblat. Berarti apa jawabannya? Sah, karena tidak mungkin melaksanakan sholat menghadap kiblat karena sholat di atas pesawat. Jadi apapun yang sifatnya wajib dan kita tidak mampu, sekarang berdiri dalam sholat wajib atau tidak? Wajib. Makanya kalau ada orang dalam sholat fardu ya Allah pegel, boleh nggak duduk? Tidak boleh. Dia berdiri, pada saat dia mau ruku dia mungkin boleh duduk. Tapi posisi berdiri dia harus berdiri. Kecuali dia tidak mampu sama sekali untuk berdiri, maka boleh duduk. Tapi kalau di sholat sunnah, boleh duduk, boleh berdiri. Tapi wajib, selama dia mampu, wajib berdiri. Karena dia masih mampu. Kewajiban dalam sholat, kewajiban dalam ibadah harus dikerjakan selama dia mampu. Itu yang namanya istiqbal kiblah, menghadap kiblat. Coba bacain deh. Mana ada bukunya? Nggak ada buku. Ya, dibacain. Itu mana mic-nya, kasih. Bu. Poin 5. Nggak punya. Makanya malu itu, udah di depan, nggak bawa buku lagi. Allah. Yang 5 ya, Sam? Iya. Saya sabar. Yuk, yang kelima. Berarti lain waktu bawa bukunya ya. Yang bawa buku berapa orang? Cuma 1. Ya, silakan. Menghadap kiblat jika mampu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan Nabi SAW bersabda,
kepada orang yang keliru dalam sholatnya. Jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat. Terus. Orang yang telah berusaha menghadapkan dirinya ke arah kiblat sebelum sholat, kemudian ia sholat dengan yakin telah menghadap. Ingat, telah berusaha. Tidak ada kecerobohan. Dia udah berusaha mencari arah kiblat. Ternyata salah. Terus gimana? Kemudian dia sholat dengan yakin telah menghadap ke arahnya, akan tetapi ternyata salah dan ia mengetahui kesalahan itu seusai sholat, maka ia tidak wajib mengulangi sholat. Tidak wajib mengulangi karena tidak ada kelalaian dan kecerobohan. Dia sudah tanya, dia sudah berusaha mencari. Tapi kalau dia tidak berusaha bertanya dan mencari, lalu salah arahnya, ulangi. Karena dia mampu mencari tahu arah kiblat. Kemudian dalilnya adalah hadis dari Amir bin Rabi'ah. Ia berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan di malam yang gelap. Ketika itu kami tidak mengetahui arah kiblat. Kami pun sholat menghadap ke arah yang kami yakin sebagai arah kiblat. Keesokan harinya kami menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ya. Sholat tidak menghadap kiblat dibolehkan dalam dua keadaan. Satu, sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, kalau sholat sunnah di kendaraan, mau hadap mana aja boleh. Nggak harus mobil, kiblat mana ya? Harus dulu kiblat baru jalan, baru tidak. Kalau sunnah di atas kendaraan, ingat, Nabi itu pernah sholat di atas kendaraan, yaitu sholat sunnah. Nabi tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Makanya upayakan jangan sholat di atas kendaraan umum, kereta, pesawat, apapun, bis. Kalau itu sholat fardu, usahakan jamak takdim, jamak takhir. Jadi tidak perlu sholat di atas kendaraan. Karena kendalanya nanti pada akhirnya kita tidak bisa berdiri. Hindari itu. Kecuali memang terdesak seperti sholat subuh. Ya kan? Maka dengan terpaksa sholat subuh. Itu pun akhirnya kalau memang bisa menghadap kiblat, kalau tidak bisa ya sholat ke arah manapun. Tapi upayakan jangan pernah sholat fardu di atas kendaraan. Ya, itu yang pertama. Boleh tidak menghadap kiblat dari awal kalau kita mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Kemudian? Yang kedua. Ya. Dalam keadaan sangat takut, berdasarkan firman Allah, jika kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Al-Baqarah 239. Ibnu Umar berkata, sholat dalam firman Allah dikerjakan dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ini apa Nabi? Nabi berkata, pendapat ini tidak. Nafi. Nafi berkata, pendapat ini tidak ia dapat kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian faidah. Jika engkau tengah berada di atas pesawat setelah zuhur dan yakin bahwa engkau tidak akan dapat mengerjakan sholat kecuali setelah maghrib, berarti maka engkau pun harus mengerjakan sholat asar tepat waktu di atas pesawat tersebut meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Contoh, maksudnya jelas ya. Kita sudah naik pesawat, sudah waktu zuhur. Karena kita tidak mungkin jamak takdim di airport. Berarti kita sudah harus ya take off itu sebelum zuhur. Berarti zuhur ada di atas sementara baru nyampe waktu maghrib. Berarti kita tidak mungkin ketemu asar di darat. Ketemu asarnya di mana? Nah, sementara pesawat tidak menghadap kiblat. Boleh atau tidak? Boleh. Berarti jamak takdim ya atau takhir nanti, tapi lebih afdal takdim di pesawat, takdim qasar di pesawat. Karena kita baru sampai, dilihat kan waktu kedatangan tuh, arrive itu kan, ternyata waktunya maghrib. Kalau kita dapat info bahwa kita tahu bahwa akan nyampe sebelum maghrib dan waktu asar, jangan sholat zuhur di pesawat. Sholat zuhurnya kalau sudah mendarat. Upayakan hindari sholat fardu di atas kendaraan. Hindari. Supaya apa? Supaya apa? Supaya bisa menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat tua wajib. Jelas ya? Terus apa lagi? Yang keenam niat. Enggak.
Belum selesai itu. Oh yang tadi. Ke arah kiblat. Alasannya karena waktulah yang menegaskan wajibnya sholat ketika itu, sehingga ia lebih didahulukan daripada masalah menghadap Betul. kiblat. Allahu a'lam. Karena waktu sholat lebih utama daripada arah kiblat, ya kan? Waktu lebih utama daripada arah kiblat. Ini fikih wanita yang kita bahas satu aja deh, karena saya juga ingin beri kesempatan bagi ibu-ibu, bagi yang mau bertanya. Insya Allah kita buka ruang untuk bertanya jawab atau berdiskusi. Silahkan bagi jamaah sekalian yang mau bertanya, karena insya Allah di YouTube kami atau di channel kami akan kami sediakan video singkat tentang tema-tema bebas, dan itu kita ambil dari pertanyaan jawab. Ya, mudah-mudahan ada pertanyaan yang bagus, saya jawab juga bagus. Nanti kita videokan insya Allah. Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya tadi kan kalau sholat wajib di kendaraan itu berarti kereta atau pesawat kita harus berdiri. Harus berdiri. Yaitu tadi kendalanya, kalau sholat di atas kendaraan kita tidak menghadap kiblat, berdiri pun sulit, kan gitu. Padahal wajib. Makanya upayakan tidak sholat di atas kendaraan. Kalau memang kita tidak mungkin sholat kecuali di atas kendaraan, ya, kalau tidak menghadap kiblat, menghadap kiblat itu tidak mungkin, tapi bisa berdiri karena space-nya, misalnya kita naik di bisnis kelas kereta, maka harus berdiri. Tapi kalau misalnya ternyata di ekonomi, sementara tempat duduk sebegini, kita kalau berdiri agak susah, maka itu sulit, maka duduk. Gitu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum ya Ustaz, izin bertanya. Salam. Ustaz, tadi kan Ustaz bilang bahwa kalau misalnya kita mau bepergian dengan katakan dengan pesawat gitu ya Ustaz, ketika antara zuhur dan asar, kemungkinan misalnya kita landing memang masih pada waktu asar, tapi kan kalau misalnya kita harus turunnya kan ada waktu, nah itu kan sebaiknya kita ditarik ke waktu zuhur dengan asumsinya bahwa kita akan sholat tidak sempurna, dalam arti tidak berdiri dan tidak menghadap ke arah kiblat. Nah itu apa yang harus kita prioritaskan, maksudnya apa nanti pas begitu turun kita cari tempat, walaupun misalnya kita katakanlah kita misalnya ke luar negeri gitu ya Ustaz ya, misalnya dekat-dekat lah, misalnya ke Singapura, let's say lah gitu ya. Nah itu kita akan mencari aja tempat langsung, misalnya pokoknya mungkin kita bisa berdiri atau lebih baik di pesawat gitu aja sepertinya. Ya sebetulnya Ibu sudah menjawab pertanyaan Ibu sendiri gitu lah. Iya kan? Artinya apa? Ketika kita mengestimasi bahwa kita akan sampai Singapura itu misalnya jam 5, sementara maghrib jam 6 kurang sekian, berarti masih ada waktu dong. Iya. Ya, masih ada waktu. Nah, kita kan mungkin akan melewati imigrasi. Nah, kalau sebelum imigrasi ada musola, kita tahu di sana ada musola, kita sholat dulu. Atau setelah imigrasi baru ada musola misalnya. Tapi kita hitung, kayaknya sebelum masuk maghrib kita udah bisa sholat. Ya berarti jangan sholat di pesawat. Hindari semaksimal mungkin sholat di atas kendaraan. Hindari semaksimal mungkin sholat fardu di atas kendaraan. Gitu. Ustaz, sama satu lagi kalau tanya ini, nauzubillah menarik ya Ustaz, kalau misalnya kita berpikirannya barangkali ada apa-apa gitu ya Ustaz, maksudnya maksudnya kan nggak apa-apa, bagus. Kalau kita kan udah menggunakan kewajiban saya sebagai seorang muslimah gitu ya Ustaz, udah sholat dulu misalkan misalnya ada bapak kayak kemarin tuh gini, lain misalnya kayak itu. Nah, Singapura kan nggak jatuh, masih hidup, cuma satu yang mati. Iya, tapi itu banyak yang kritis sampai sekarang. Sampai sekarang? Banyak, bisa jadi yang meninggalnya itu gimana begini? Bukannya jatuh sampai 2 kilo ini. Itu 2 kilo 6.000 kaki itu 2 kilo ke bawahnya gitu. Terus banyak yang nggak pakai. Terus naik lagi? Turun begitu? Oh iya, naik lagi. Cuma kan si orang turun lagi? Kan ya kan kayak naik dupan berarti sama dong. Nah, untuk naik dari itu malah lebih Ustaz. Nah, maksudnya
Ya, kita Baik. nauzubillah. Baik, saya jawab. Begini, dalam beribadah, jangan menggunakan perasaan. Misal begini, saya mau berangkat, itu dimatiin aja mic-nya. Saya mau berangkat sebelum duhur. Karena memang jadwalnya sebelum duhur. Ini sholat dulu apa enggak ya? Tapi belum duhur. Kalau saya nanti nggak sholat, tapi nyampenya asar masih tersisa waktu asar. Tapi di pesawat, saya sholat dulu apa enggak ya? Takutnya nggak ada umur. Adalah sholatnya pesawat deh. Takutnya nggak ada umur, nggak nyampe, nggak sampai landing, jatuh. Sementara saya belum sholat duhur sama? Gimana Ustadz? Jangan baper dalam beribadah. Selama apa yang kita rencanakan sesuai dengan contoh Rasul, Allah tidak akan tanya. Kenapa? Nanti kan ditanya, apa kata gini loh, kalau mau selamat di akhirat, siapkan jawabannya yang sesuai dengan contoh Rasul. Maka aman kita dari hisab yang berat. Misalnya kita tidak sholat tadi, karena udah duhur, kita naik pesawat tuh sebelum duhur. Di atas pesawat baru masuk duhur. Iya kan? Dan pesawat itu akan sampai misalnya jam 5 atau setengah 5, masih ada waktu asar. Dan kita sengaja tidak sholat duhur dan asar di atas pesawat, karena masih ada waktu sholat di darat. Nah, qadarallah, itu jangan kita kalau gitu. Contohnya yang lain. Jatuh. Gimana? Tidak ditanya. Karena dia sudah mencontoh Nabi merencanakan takhir jamak. Merencanakan jamak takhir. Nggak ditanya. Karena jamak takdim ada contohnya, jamak takhir pun ada contoh. Nggak ditanya. Yang ditanya, yang akan menyebabkan kita diazab, kalau jawaban kita tidak sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang aja, jangan, aduh takutnya nanti jatuh. Bismillah, belum sholat pun Allah tidak akan tanya. Karena saya sudah merencanakan jamak takhir dan ini sesuai dengan contoh Rasul. Karena inti pertanyaan Allah itu yang pertama, kamu selama di dunia ikhlas atau tidak? Kamu selama di dunia, kamu contoh Nabi atau tidak? Itu inti pertanyaan atau hisab. Dua ini. Kalau yang kita lakukan sesuai dengan contoh Rasul, kalau yang kita lakukan ikhlas, insya Allah aman dari hisab yang berat. Insya Allah. Ya, begitu. Baik. Ada satu lagi? Kalau enggak kita tutup. Ada Ustaz. Ustaz, kan kalau berdoa itu kan waktu yang baik itu waktu sujud dan saya terakhir. Pas sujud itu mau doa itu Ustaz harus puji-puji Asmaul Husna salah satunya. Nggak perlu. Dalam sholat tidak perlu. Di dalam sholat tidak perlu memuji Allah bersalawat. Memuji Allah bersalawat pada Nabi itu di luar sholat. Oh iya Ustaz. Karena kita sedang berzikir, jadi nggak perlu. Kalau Bunda Eva misalnya bersin, Hasim, ucapkan alhamdulillah nggak kalau dalam sholat? Kenapa tidak ucapkan alhamdulillah? Padahal kan sunnahnya kalau bersin ucap alhamdulillah, karena sedang zikir. Jadi kalau sujud sudah dalam keadaan zikir ini, langsung aja minta, ya Allah, minta awet muda gitu. Bahasa Indonesia boleh. Boleh. Bahasa Sunda, ya mangga atuh, Sunda, Jawa, apa boleh. Diucapkan. Boleh. Boleh diucapkan. Kan dalam rangka doa, bukan ngomong, bukan menggerutu. Ya Allah, gitu. Ya Allah, ya Rabbi, gitu. Minta pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh. Boleh. Hadisnya jelas. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Enggak, dijalanin aja, saya udah matiin komiknya. Gini Ustaz. Jadi gini, Agak menjauh. Nah. Ya, terus. Sambil luar. Ini pindahin. Nah, gitu. Tenang, ada teknisi, tenang. Terus? Jadi gini Ustaz, kan saya baru dengar dari beberapa Ustaz, sholat sunnah ba'diyatan itu dengan Sholat sunnah ba'diyah apa nih? Ba'diyah, Isya ya, bisa digabung dengan sholat witir, jadi langsung 3, itu bisa nggak? Lah, nggak bisa. Saya selalu, nah itu dari beberapa, makanya saya konfirmasi. Selalu apa?
Iya, saya digabung itu, saya beberapa Ustaz bilang begitu adanya. Belajar lagi Ustadznya. Apa artinya ba'diyah? Ba'diyah digabung dengan witir. Digabung jadi 3. 2 kali, iya. Iya, itu benar nggak sih Ustaz? Apa maksudnya? 2 terus 3 langsung. Iya. 5 rakaat. Satu, jadi 3. 21. Oh, 2-nya ba'diyah dan witir. Enggak, 3 rakaat. 3 rakaat. Yang 2 rakaat niatnya apa? Ba'diyah. Ya, itu Niatnya ba'diyah. Yang 1 niatnya apa? Witir. Ya masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Kalau yang jadi masalah, 2 rakaat kan witir kan 3 atau 1, pokoknya jumlah kecil. 2 rakaat ini yang pertama witir, niatnya witir dan ba'diyah, ini nggak boleh. Tapi kalau dia, berarti pertanyaan begini Bu Melati, boleh nggak Ustadz digabung, dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, witir dengan ba'diyah? Nah itu jawabannya boleh. Waktunya bareng. Habis salam ba'diyah, lalu bangun lagi sholat 1 rakaat, itu boleh. Karena waktu witir dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Kalau 2 rakaat, 3 rakaat nih, 2 rakaat niatnya witir dan juga ba'diyah nggak boleh. Karena apa? Nah, saya ajarin ya, sunnah itu ada beberapa macam. Ada yang namanya sunnah muakkadah. Ada namanya sunnah tidak muakkadah. Ada namanya sunnah rawatib. Ada namanya sunnah tidak rawatib. Ada namanya sunnah mutlak. Ya. Apa itu sunnah muakkadah? Salat sunnah yang dirutinkan. Apa itu tidak muakkadah? Salat sunnah yang jangan dirutinkan. Kalau ada kata muakkadah berarti rutin. Apa itu rawatib? Salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Berarti witir rawatib bukan? Bukan, karena dia tidak mengiringi. Makanya sebaiknya jangan habis ba'diyah langsung witir. Berarti dia tidak paham. Tapi kalau lihat dari waktunya boleh. Tapi jangan dirutinkan begitu. Habis ba'diyah witir, ba'diyah witir. Witir itu lebih afdal mendekati subuh. Bukan ba'da isya, bukan. Jelas ya? Nah, rawatib, non rawatib adalah sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu. Ada sholat sunnah mutlak. Apa? Sholat sunnah mutlak adalah sholat yang tidak memiliki waktu tertentu dan batas rakaat tertentu. Berapa aja, kapanpun selama tidak dilarang. Namanya sholat sunnah mutlak. Nah, di sisi lain kita lihat, sunnah itu ada 2. Ada sunnah yang berdiri sendiri, ada sunnah yang tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, sunnah yang berdiri sendiri itu apa? Sunnah yang mendapatkan perintah khusus. Misalnya duha. Gitu. Duha. Dia perintah khusus dia. Boleh nggak digabung kalau ada ibu-ibu kesiangan tahajud. Dia tidak sempat tahajud di waktu malam, maka disunahkan diqadha kan? Jadi kalau ada orang rutin melakukan suatu ibadah, jangan ditinggal kalau dia kesiangan. Diqadha waktu pagi. Gitu. Kalau dia biasa 4 rakaat, witirnya 1, maka diqadha 6 rakaat. Nah, boleh nggak 6 rakaat qadha dari sholat tahajud ini digabung sama duha? Nggak bisa. Karena duha perintahnya khusus, tahajud perintahnya khusus. Jadi kalau mau tahajud juga dikerjakan, duha juga. Tahajud 6 rakaat, duha cukup 2 rakaat. Karena masing-masing punya perintah khusus. Namanya sholat yang bisa berdiri sendiri. Contoh, sholat yang berdiri sendiri bisa digabung dengan sholat yang tidak berdiri sendiri. Contohnya apa? Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Hadis. Tidak pernah ada sholatlah sunnah wudhu, nggak ada. Siapa yang melaksanakan wudhu, kemudian setelah sholat 2 rakaat, sholat apa? Sholat apa aja. Setelah wudhu sholat 2 rakaat, bebas, sholat apa aja. Namanya sholat sunnah wudhu. Kemudian Nabi asal mengatakan sholat sunnah masjid, tahiyatul masjid. Siapa yang masuk masjid, lalu dia akan duduk, maka dia sholat 2 rakaat dulu. Sholat apa? Bebas, sholat apa? Mau qobliyah, ba'diyah, duha. Nah, kalau sholat itu tidak berdiri sendiri, sholat itu tidak berdiri sendiri, artinya tidak ada perintah khusus dari Allah dan Rasulnya, bisa digabung. Contoh, kita datang ke musola menjelang duhur, jam 11, karena mau ada kajian siang di masjid atau musola, lalu kita datang lebih awal jam 11.
Bagaimana kita sholatnya? Sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. 3 sholat dikerjakan 2 rakaat. 3 niat sholat dikerjakan 2 rakaat. Kenapa? Pertama, niat sholat sunnah wudhu. Kan habis wudhu kita. Kemudian tahiyatul masjid, kan akan duduk di masjid. Sholat 2 rakaat. Kenapa lagi sholat duha? Karena duha lebih afdal mendekati zuhur. Lebih afdal, lebih besar pahalanya kalau mendekati zuhur. Jam 11 lebih afdal. Jadi 2 rakaat dengan 3 niat sholat sun. Kenapa? Karena duha bersendiri, tahiyatul masjid tidak bersendiri, sunnah wudhu juga tidak berdiri. Jadi bisa digabung. Gitu. Sama dengan puasa sunnah. Kalau dia bersendiri nggak bisa digabung. Makanya boleh nggak Ustadz saya Syawal sama membayar utang? Nggak bisa. Nggak bisa utang sendiri, Syawal sendiri. Bisa dipahami ya. Ustadz boleh nggak saya gabung Senin dengan Syawal? Bisa. Senin itu waktunya Senin. Kebetulan masih tanggal Syawal. Boleh. Boleh nggak Ustadz puasa Kamis sama puasa Ayyamul Bid? Boleh. Kebetulan hari Kamis tapi bertepatan dengan 11, 13, 14, 15. Boleh. Kenapa? Karena Senin Kamis bukan puasa bersendiri. Gitu, paham? Puasa Daud juga begitu. Ustaz, kalau misalnya kita biasa sholat tahajud, terus kita mau safar, misalnya flight malam gitu, bisa kami kerjakan di pesawat nggak Ustaz? Tahajudnya? Nah, dalam keadaan safar, kata Ibnu Qayyim, Nabi masih mengerjakan tahajud. Yang ditinggal oleh Nabi adalah rawatib. Karena kan dia berdempetan, berdekatan dengan fardu. Masa udah sholat fardunya di qasar 2 rakaat, ditambah ba'diyah qobliyah? Logikanya di mana gitu? Sholat fardunya aja sudah disingkat, dipersingkat jumlahnya 2 rakaat. Masa ditambah 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya? Buat apa gitu? Mendingan sholat sempurna, nggak usah ba'diyah, qobliyah kan gitu. Yang ditinggal oleh Nabi adalah qobliyah, ba'diyah. Tapi tahajud masih, witir masih, duha juga masih, gitu loh. Terus bagaimana Ustadz? Saya misalnya penerbangan malam, saya sholat tahajudnya di pesawat. Untuk tahajud kan sunnah, bisa berdiri, bisa duduk, bebas. Jadi boleh. Intinya yang Nabi tinggalkan di saat safar adalah sunnah rawatib. Semua rawatib, qobliyah, kecuali qobliyah subuh. Nabi tetap kerjakan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar. Qobliyah asar bukan sunnah muakkadah, jangan dirutinkan. Qobliyah maghrib juga jangan dirutinkan. Qobliyah isya jangan dirutinkan, kadang-kadang aja. Tapi yang rutin qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Berapa rakaat? 12. 12 rakaat itu adalah sunnah muakkadah, rawatib muakkadah. Baik, saya kira cukup. Demikian kajian kita. Semoga majelis ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diteguhkan hati kita di atas iman, di atas sunnah. Semoga kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa kita dan wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.